Assalamualaikum Bu Nurul. Jazakillah sudah hadir. Suara saya masuk belum ya ini? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak ya ini Bu Ustazah? Jelas Kak. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul, izin kita akan dimulai pukul 4 lebih 10 ya Ibu, sambil menunggu untuk peserta kajian lain datang ya Bu. Terima kasih Ibu Ustazah.
Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 10, kita akan buka agenda kajian kita pada sore hari ini. Saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita di sini berada di kegiatan kajian Ramadan ITERA. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat iman sehingga kita bisa hadir pada agenda kajian sore hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti yang kita bisa rasakan manfaatnya saat ini. Saya izin perkenalan dulu. Nama saya adalah Winnie Nur Auli. Saya akan menjadi moderator pada agenda kajian Ramadan ITERA sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ustazah Nurul Adha selaku dosen agama ITERA ya Bu. Alhamdulillah sudah datang pada sore hari ini beserta para peserta kajian yang lain. Insya Allah kita hari ini akan akan kajian dengan tema kecilnya atau judulnya adalah Tazkiyatun Nafs. Jadi Tazkiyatun Nafs ini mirip kayak bimbingan konseling gitu mungkin ya, bimbingan konseling Islami gitu. Jadi biar supaya hati kita itu suci, bersih itu seperti apa. Nanti Ibu Nurul, Ibu Ustazah akan lebih membahas lebih dalam lagi mengenai tips-tips mungkin atau nanti bagaimana caranya kita itu bisa mensucikan jiwa kita. Itu. Sebelum agenda kita mulai, mari kita buka dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulai dulu dengan tilawah masing-masingnya surat Al-Fatihah saja. Mangga dipersilahkan untuk membaca surat Al-Fatihah masing-masing. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita sebelum betul-betul memulai kajian pada sore hari ini, saya akan perkenalkan dulu pemateri kita hari ini, Ibu Ustazah Nurul Adha. Boleh operator tolong ditampilkan CV dari pemateri kita hari ini? Oke, ini adalah pemateri kita, Ibu dosen agama di Institut Teknologi Sumatera. Rasanya kehadiran dosen agama itu memberi cahaya itu ya, oh harapan-harapan baru gitu. Oh, ada dosen agama ya Allah gitu di Institut Teknologi Sumatera. Alhamdulillah. Beliau lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah baik sarjana maupun magisternya ya, Ibu ya. Kemudian Masya Allah nih ya, ini Ibu ini banyak sekali pengalamannya baik sebagai guru di ini Al-Azhar Modern Islamic Boarding School, kemudian organisasi di lembaga dakwah di kampus lamanya. Kemudian beserta penelitian-penelitian yang menarik sebetulnya ini tentang perempuan gitu ya Bu. Banyak saya baca-baca tentang perempuan. Kemudian ini juga ada yang menarik ini. Jadi fluency in Arabic. Nah, jarang-jarang kan ada fluency in Arabic gitu. Oke, atakalam fil lughatil arabiyyah. Oke gitu. Ah, saya jadi pengen belajar bahasa Arab ini gitu. Beserta conference juga banyak. Jadi nanti tolong kita simak sama-sama. Semoga kita dapat mendapatkan sampai gitu ya ke dalam hati kita informasi materi kajian yang disampaikan oleh Ibu Nurul Adha pada sore hari ini.
Oke, boleh di close saja. Oke, terima kasih kepada saya ucapkan kepada operator. Langsung saja saya serahkan ke Ibu Nurul ya. Silahkan Ibu Nurul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada moderator dan penyelenggara begitu telah berikan saya fursah ya, kesempatan untuk istilahnya sharing dan berbagi, berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan sejawat yang ada di ITERA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da apa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abi ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, hadratal fadil, para guru-guru kami, kemudian hadratal mukarrabin, para dosen-dosen semua yang insya Allah dalam keadaan shaim begitu, dalam keadaan berpuasa, semoga pertemuan kita pada sore hari ini bisa sedikit memberikan semangat bagaimana kita menjadi mukhlisin dan musbirin menghadapi bulan Ramadan yang secara bahasa adalah panas membakar begitu, dan bagaimana kita bisa bertahan selama Ramadan untuk benar-benar mensucikan diri, mengalihkan pikiran dari yang tidak terstruktur menjadi terstruktur untuk fokus di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah karena kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kita diberikan kesempatan untuk bisa menjadi umat beliau ya. Rahmatan lil alamin, artinya kita mendapatkan panutan yang merupakan rahmat bagi seluruh alam begitu. Bahkan ketika beliau hampir wafat begitu, beliau mengingat kita umati begitu. Jadi tidak ada salahnya kenapa kita terus mencoba memperbaiki diri untuk meniru beliau selama Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis begitu, ja'atkum Ramadan, ya, syahrun mubarak, ya. Jadi ketika datang Ramadan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Nah, jadi Rasulullah memulai dengan kata syahrun mubarak, ya. Jadi bulan yang penuh berkah. Kenapa sih penuh berkah? Ya, tuftahu fi abwabul jannah. Ya, dibuka pada bulan itu pintu-pintu surga. Nah, artinya cabang surga yang ada di dunia, yaitu masjid, musola, kemudian bahkan rumah kita sendiri kita jadikan sumber untuk menuju ke surga. Pintu masjid itu dibuka seluas-luasnya. Ya, mungkin dalam keadaan pandemi seperti ini, jumlah jamaah berkurang. Ya, karena di dalam hadis juga Rasulullah tidak 1 bulan penuh sholat di masjid. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu Rasulullah hanya 3 malam sholat tarawih di masjid. Nah, jadi tidak hanya surga yang dibuka pintunya, tapi cabang surga yang ada di bumi, masjid, musola, rumah kita buka. Ya, ruang tamu kita geser mejanya, kita lakukan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga kita. Nah, jadi bulan Ramadan itu Allah fasilitasi manusia untuk bisa melakukan yang namanya tazkiyatu an-nafs begitu. Kemudian apalagi keunggulan Ramadan? Keunggulannya adalah tughlaqu al-abwab al-jahim. Ya, ditutup pintu-pintu kemaksiatan atau pintu-pintu neraka. Ya, al-jahim itu identik dengan neraka karena di situ ada alif lam ma'rifat, ya, al-jahim yang menunjukkan bahwasanya al-jahim itu secara eksplisitnya adalah neraka jahim. Ya. Tuhlak,
Allah tutup pintu neraka. Nah, artinya cabang neraka yang ada di bumi, ya yang ada di dunia ini juga ditutup. Bagaimana sumber-sumber kemaksiatan ditutup. Nah, tidak boleh orang terlalu membuka warteg begitu, menghormati yang berpuasa, kemudian tempat-tempat karaoke ataupun mall begitu ditutup lebih cepat. Nah, untuk menghormati orang-orang yang ingin beribadat tarawih. Nah, selain itu, bahkan pada saat pandemi sekarang ya, hampir semua tempat tughlaq, ditutup. Nah, bagaimana Allah itu sebenarnya melakukan pendorongan bagi kita dengan adanya pandemi ini bukan hanya sebagai musibah, tapi ada hikmah di dalamnya, yaitu kita bisa fokus Ramadan bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kita. Nah, maka di bulan Ramadan itu tidak hanya bulannya yang penuh berkah, artinya semua ibadah itu berlipat ganda. Nah, yang sedekah dilipat gandakan, yang qiraatul Quran dilipat gandakan, tapi difasilitasi. Ya, dibuka cabang surga yang ada di dunia ini, pasti dibuka seluas-luasnya. Ya, kemudian ditutup cabang neraka, ditutup semua akses untuk menuju kepada kemaksiatan. Ya, meskipun kita bukan negara Islam, tapi negara kita menghormati hal itu, menghargai hal itu, tidak ada tuh yang bisa ke diskotik ataupun ke mall lama-lama selama Ramadan. Jadi itu juga salah satu pentingnya kepemimpinan dalam negara. Seperti itu. Jadi Ramadan itu tidak hanya bulannya yang berkah, tapi juga difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada yang disebutkan di dalam hadis tadi, yang Allah memfasilitasi kita selama Ramadan itu tidak hanya memfasilitasi dengan membuka surga, kemudian menutup pintu neraka, tapi juga ada yang paling utama, yaitu tughallu fihi syayatin. Tughallu fihi syayatin. Apa itu tughallu? Tughallu adalah diikat. Nah, diikat pada bulan Ramadan itu para syaitan, ya, para iblis, para jin yang jahat. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kenapa bisa dikatakan iblis itu diikat? Nah, ini sebenarnya adalah kiasan dalam bahasa Arab. Tughallu, kalau setelahnya ada huruf jar begitu, ada fi, nah itu bermakna bahwasanya diikat ini bisa bermakna majas. Nah, apa sih maksudnya diikat? Nah, dengan kita berpuasa, artinya para syaitan itu ya, pasti mereka merasa gusar, waspada, merasa heran, dan merasa lemah karena tidak bisa menggoda Adam begitu ya. Nah, tapi ternyata di dalam sebuah kisah Imam Al-Ghazali dengan muridnya, ternyata ada juga beberapa kondisi di mana manusia sudah berusaha, ya. Kalau puasa itu kan ibadah yang dahsyat. Itu pasti kekuatan dia dalam berpuasa untuk mengikat para syaitan, menjauhi kita agar tidak menggoda kita dari berbagai macam maksiat, itu sangat kuat. Nah, ada ibadah di luar puasa yang ternyata juga kuat, sama kuatnya, tapi tidak mampu untuk mengikat syaitan. Nah, ini tidak hanya terjadi di luar puasa, tapi di bulan puasa juga. Terkadang kita sudah berpuasa, ya, menahan lapar, haus, menahan untuk tidak berriba, menahan diri untuk tidak melihat kayak tidak begitu. Tapi tetap ada semacam bisikan lah, atau semacam dorongan, atau semacam getar-getar hati yang mendorong untuk buka Instagram, ternyata ya dilihat tidak lagi yang hasan. Kemudian buka YouTube, ternyata ya dilihat masih aurat yang bukan mahram. Kemudian ketika mengajar masih ada percikan al-ghadab atau marah. Nah, kenapa seperti itu? Padahal Allah sudah jamin, Allah sudah janji, Allah fasilitasi, tughallu fihi syayatin. Sudah diikat tuh syaitan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini kita bisa belajar dari kisah Imam Al-Ghazali tadi. Nah, suatu ketika Imam Al-Ghazali itu ditanya oleh murid, ya, begitu. Wahai Imam, kami, saya begitu, sudah melakukan dzikir, melakukan ibadah, tapi kenapa rasanya syaitan itu tidak pergi?
Syaitan itu tidak pergi, kemudian saya tidak bisa membentengi diri saya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kesannya malah kita dengan diri kita berzikir itu mengundang syaitan itu untuk mendekati kita. Padahal kan sebenarnya seharusnya zikir itu membentengi diri kita agar syaitan itu pergi. Apa dengan puasa? Kita kiaskan dengan puasa. Nah, ketika kita puasa seharusnya tughallu fihi syayatin. Syaitan itu diikat, ya, artinya kita membentengi diri kita. Syaitan lemah, tidak punya kekuatan untuk mendekati kita. Tapi pada nyatanya banyak sekali fenomena di antara kita, mungkin rekan kita, di belahan dunia yang lain, dalam keadaan berpuasa masih terus ada godaan untuk la taqra, jangan baca Al-Quran, kata syaitan. Ya, sudah ada niat dari subuh pengen baca Al-Quran, tapi tiba-tiba nyuci ini, jemur ini, berangkat kuliah, gagal. Sampai tidur lagi gagal, tidak dapat 1 juz, maka 1 ayat pun tidak dapat. Atau sore-sore habis kajian, kita lagi duduk-duduk, mau baca surat. Padahal dianya baik dan sedang berpuasa, belum berbuka begitu, tapi tiba-tiba batal. Oh iya, belum cari takjil ya, coba kita cari takjil dulu. Akhirnya sudah tidur, ya kebablasan tidur, belum lupa surat. Nah, atau tarawih kita sudah niatkan ingin tarawih dari pertama Ramadan, bahkan berbulan-bulan sebelum Ramadan sudah merindukan Ramadan untuk bisa tarawih. Tiba-tiba bekerjakan tugas, lupa waktu, ketiduran di atas meja. Nah, bagaimana ini? Kita sedang berpuasa di bulan yang Ramadan, berzikir, sholat, tapi rasanya apa yang kita lakukan malah mengundang syaitan. Mengundang syaitan untuk menggoda kita. Kenapa dia tidak dijauhi? Kenapa dia tidak diikat? Ternyata Imam Al-Ghazali menjawab, perumpamaannya adalah seperti ini. Ada seorang anak ya mengusir anjing, tapi di pangkuannya ada nampan berisi tulang dan jeroan. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengusir kucing, mengusir anjing begitu kalau di pangkuan kita ada makanan kesukaannya, ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana pula nanti ketika kita berpuasa, kita sudah berpuasa begitu zikir, sholat, tapi ternyata di dalam diri kita belum ada yang namanya tazkiyatun nafs. Nah, jadi puasa kalau tidak dibarengi dengan tazkiyatun nafs sama saja nihil. Ya, sama saja nihil. Ini nasihat buat kita semua, buat diri saya terutama. Nah, kita kembali mengundang, malah semakin berpuasa, setan itu kelihatannya semakin terundang untuk menggoda kita. Nah, ternyata memang ada. Benarkah ada manusia yang malah menggoda setan, bukan tergoda oleh setan ya? Nah, ada. Nah, siapakah itu? Jadi Imam Ghazali menyebutkan ada 3 hal memang. 3 hal yang menjadi ujung pangkal. Ya. 3 hal yang ada di dalam diri manusia yang menjadi makanan empuk bagi setan. Sekalipun dia dalam keadaan berpuasa. Nah, sekalipun mereka itu dalam keadaan berpuasa. Nah, siapa itu? Apa itu sifat itu? Apa yang 3 itu? Ternyata yang pertama adalah al-kibru. Al-kibru atau at-takabbur. Nah, di dalam bahasa Arab, al-kibru itu adalah sombong. Ternyata meskipun kita berpuasa, kalau diri kita masih menyimpan yang namanya al-kibru, sombong tadi, merasa lebih berpengalaman, merasa paling senior, merasa paling saleh, merasa paling takwa, nah, maka setan itu akan terus menggoda kita. Malah kita yang menggoda setan itu untuk menggoda diri kita. Nah, yang kedua itu adalah toba. Dalam bahasa Arab itu artinya adalah serakah. Nah, kita bisa evaluasi ketika Ramadan, kita pergi cari takjil, ya banyak sekali ya menggiurkan. Akhirnya timbullah tadi naluri untuk toba di dalam diri kita. Ya toba. Po itu adalah perutnya besar, Bapak Ibu. Mim itu kepalanya besar. Kemudian ain itu mulutnya besar. Nah itu orang-orang yang serakah. Ya, bagaimanapun kita berpuasa, kalau masih ada tobat di dalam diri kita, ya kita menggoda setan untuk menggoda kita. Akan sulit untuk mendapatkan at-tabarruk fi Ramadan, mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Nah, yang ketiga itu adalah al-hasad.
Apa itu hasad? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lah. Ada kata hasad di dalam hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah melarang la hasad. Ya, la hasad kata Rasulullah. Kita akan jelaskan potongan hadis yang panjang ya. Nah, jadi Rasulullah menyuruh kita tidak boleh hasad. Ya. Nah, hasad itu sama dengan dengki ya. Dengki, iri hati. Senang ketika melihat orang menagih, senang ketika melihat orang susah. Atau kita yang susah melihat orang naik gaji, naik pangkat ya. Nah, jadi kalau masih ada 3 makanan empuk di dalam diri kita, ya setan akan tergoda. Sekalipun di bulan Ramadan, sekalipun itu kita sedang berpuasa. Nah, makanya tazkiyatun nafs ini kita upayakan agar 3 hal ini tidak ada di dalam diri kita. Nah, yang pertama itu al-kibru. Kenapa sih ini jadi makanan empuk bagi setan? Ya, nah, sebagaimana kita ketahui, setan itu adalah makhluk paling sombong ya, Bapak Ibu sekalian. Paling sombong. Nah, tapi Bapak Ibu harus ingat, kesombongan setan itu bukan berbeda dari kesombongan manusia ya. Kalau manusia sombong sama apa? Mobil baru, Pajero baru, iPod baru, naik pangkat, naik gaji, slip gaji, nominalnya 3 digit, 2 digit. Ya, manusia sombongnya halnya remeh-temeh. Tapi kalau iblis, ya iblis itu kesombongannya hampir setara dengan kesombongan mungkin kalau ada orang ahli ibadah begitu, kalau mereka terjangkit rasa sombong, nah itu hampir sama dengan kesombongan iblis. Apa itu bentuk kesombongannya? Kesombongannya adalah iblis itu di dalam hadis disebutkan bahwa saja sudah mengabdikan dirinya kepada Allah selama 40.000 tahun. Ya, bayangkan Allah baru menciptakan Adam, ya baru diciptakan, ya istilahnya ya anak baru. Sedangkan iblis yang sudah mengabdi, sujud, patuh, tunduk kepada Allah selama lebih dari 40.000 tahun, dan sebuah hadis juga 120.000 tahun iblis sudah mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah suruh iblis tadi untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini dia, menimbulkan kesombongan. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ya, iblis tidak mau sujud. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah kita ingat ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Iblis jadi sombong dan dia membanggakan dirinya. Bagaimana mungkin saya sujud? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Adam ini baru ada, saya sudah 40.000 tahun. 120.000 tahun beribadah kepada Engkau, wahai Allah. Nah, jadi kita berhati-hati. Berhati-hati ya. Yang menimbulkan kesombongan itu tidak hanya iPhone. Yang menimbulkan kesombongan itu tidak hanya rezeki ataupun banyaknya anak, cantiknya istri yang kita miliki, gantengnya suami yang kita miliki, bukan. Tapi rasa kesombongan akan sudah maksimal kita beribadah kepada Allah itu menjadi ladang untuk tumbuh suburnya kesombongan di dalam diri kita. Nah, jadi bukan perkara mobil bagus yang menimbulkan kesombongan, tapi juga bagaimana misalkan tetangga kita sholat tarawih 11 rakaat, kita 23 rakaat. Nah, kita sombongkan kepada mereka. Segitu rakaatnya saya mah lebih panjang. Nah, itu tuh yang menyebabkan suburnya al-kibru tadi, ya, yang mengundang syaitan untuk terus membisikkan kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Nah, jadi Ramadan ini adalah sarana untuk kita introspeksi diri. Ya, tidak cukup hanya sekedar berpuasa, tidak cukup hanya shaim, ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak cukup, tapi juga ada tazkiyatun nafs tadi. Menghilangkan kesombongan, jangan sampai kita meniru iblis dalam sombong, ya. Iblis itu sombongnya dalam ketaatan kepada Allah padahal. Nah, makanya dalam sebuah hadis itu amal itu di akhirnya. Ada orang yang ahli ibadah, ternyata di akhirnya sombong, ria, tidak jadi masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi Ramadan ini
bagi kita untuk membuat diri kita mengenali diri kita. Ya. Ketika kita bangun tidur, akan tidur, ketika kita akan berdiam berpuasa, kita kenali diri kita. Nah, sudah sebersih apa hati kita? Masih adakah al-kibru di dalam diri kita? Ya, apakah sholat tahajud sebelum sahur tadi itu sudah menumbuhkan al-kibru dalam diri kita? Nah, apakah itu membuat diri kita merasa harum? Iya, ada ya yang mungkin sudah berpuasa Daud selama 3 tahun. Nah, harus berhati-hati juga. Apakah puasa Daud yang sudah 3 tahun itu malah menyuburkan al-kibru dalam diri kita? Nah, seperti itu. Kemudian, makanya yang dilewatkan oleh iblis itu sebenarnya, jadi yang membuat kita itu terjerumus di dalam kesombongan, ya catatan bagi iblis itu adalah yang keliru dari iblis adalah dia hanya memperhatikan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Allah begitu. Jadi tujuannya ditujukan pada benda, ya. Nah, dia keliru karena dia menganggap sujud kepada Nabi Adam itu tidaklah harus dilakukan karena dia merasa lebih mulia, lebih senior, lebih alim, lebih solih. Iblis merasa seperti itu. Nah, padahal dalam sebuah ibadah, amal, perintah Allah itu bukan bagaimana kita memandang perintah itu. Bukan sebanyak apa rakaat tarawihnya. Bukan sebanyak apa tilawahnya. Tidak hanya soal kuantitas. Tapi yang kita lihat adalah siapa yang memerintahkan itu. Nah, jadi ketika kita akan beramal, ketika kita akan berpuasa, bukan apakah ini puasa Ramadan 30 hari ya kita lihat, tapi bagaimana saya akan menyerahkan puasa ini kepada Allah karena Allah yang memerintahkan. Gitu. Jadi di dalam sejarah Rasulullah SAW ya ketika ada ya kewajiban mencium Hajar Aswad ya ketika naik haji begitu, nah Umar bin Khattab ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sedangkan Umar ini ketika sudah berislam, ketika sudah beriman, paling anti dengan hal-hal yang menyebabkan atau terlihat seperti menyembah berhala. Nah, bagaimana Rasulullah mencium Hajar Aswad? Nah, kemudian Umar mengatakan seperti ini, andai aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan pernah menciumnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan bagaimana ibadah itu, ya seperti apa ibadah itu, tapi untuk siapa ibadah itu dan siapa yang menyuruh kita melaksanakan ibadah tersebut. Nah, itu akan membantu kita untuk menghilangkan hal-hal yang berbau kesombongan di dalam diri kita. Nah, makanya para rasul, para nabi itu merupakan utusan Allah, ya. Yang paling menjaga diri dari sifat-sifat kesombongan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita agar diri kita tidak berlarut-larut dalam kesombongan? Nah, jadi ketika kita sudah mulai merasa, apakah di dalam kita mulai merasa ada tumbuh benih-benih al-kibru tadi, nah maka cepat-cepat kita mengucapkan astagfirullahaladzim begitu. Karena beristighfar, nah, apalagi sayyidul istighfar itu adalah langkah pertama ya yang harus kita lakukan karena kan keburukan itu akan dihapuskan oleh kebaikan. Pertama kita beristighfar, kemudian kita mulai melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ibadah-ibadah sunnah yang lain. Murnikan niat kita agar ibadah tersebut tidak menjadi anak beranak dengan kesombongan gitu. Kemudian juga kita diingatkan lagi bagaimana ada doa Nabi Adam ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Nah, ini mungkin kalau kita lihat, kita pandang ini doanya doa anak TK ya. Doa anak TK, tapi sebenarnya doa ini adalah doa yang paling bagus. Bagaimana dalam kita beribadah, ya kita perbanyak di akhirnya itu berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ya, jika Engkau tidak mengampuni kami,
dan merahmati kami, maka jadilah kami orang-orang yang berugi. Ya, lanakunanna minal khasirin. Banyak-banyak kita untuk beristighfar. Nah, makanya iblis tadi salah mengartikan, salah memandang perintah Allah. Dia hanya memperhatikan muatan perintahnya apa, tapi tidak memperhatikan sumber yang memerintahkan ini siapa? Allah. Ya, dia bisa bersujud kepada Allah selama 40.000 tahun, 120.000 tahun tadi. Itu karena Allah yang berikan rezeki, kekuatan, Allah panjangkan umurnya. Nah, sama juga ketika kita berpuasa, nah, maka tidak seberapa lama kita berpuasanya kita lihat, tapi yang kita lihat bagaimana kita persembahkan puasa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan. Nah, kemudian iblis itu terjebak di dalam memandang dirinya sendiri. Nah, dia terjebak dengan dirinya sendiri. Kadang kita merasa kalau solih memang bisa ditakar ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita lihat dosen sering ke masjid sholatnya berjamaah, maka kita bilang, wah, huwa salih. Kita bisa bilang ya Bapak Ibu, huwa salih, dia salih. Tapi kalau ketakwaan, nah ini dia. Sebagaimana dalil di dalam surah Al-Baqarah ya, puasa itu akan mendatangkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, goalsnya adalah untuk bertakwa, tapi ketakwaan tidak bisa diukur. Ya, ketakwaan tidak bisa diukur. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ya, andai saja takwa itu Bapak Ibu bisa kita lihat di kening kita. Misalkan saya lihat dosen B itu terlihat di keningnya takwanya sudah 65%. Sedangkan takwa saya 45%. Maka akan saya katakan, wah, Masya Allah ya, ibu dosen bisa ajari saya beribadah agar kadar takwanya naik. Andaikan takwa seperti itu ya Bapak Ibu, ya bisa kita takar terlihat di kening kita. Maka takwa itu tidak bisa terlihat. Kalau soleh bisa kita katakan dia soleh. Ada mahasiswa kita yang rajin, kita katakan dia alim, dia rajin, dia bahir. Bisa kita katakan begitu. Atau dia rajin bersedekah. Maka dia dermawan. Ya. Hasan, ahsan ya Ahmad. Bagaimana kamu bagus sekali Ahmad, kamu berinfak terus. Tapi kalau mengukur ketakwaan, ya, karena orang yang tidak sombong itu pasti hadiahnya adalah takwa. Itu tidak sulit, tidak bisa dilihat. Takwa hahu dari dalam hati kita. Hanya Allah yang tahu bagaimana kadar ketakwaan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Nah, jadi ketakwaan yang dipinta oleh Allah kepada iblis tadi adalah jangan melihat bagaimana perintah Allah tadi, tapi lihat siapa yang memerintahkan. Kalau antum sujud pada Adam, berarti antum bertakwa. Tapi nyatanya iblis tidak mau. Ya, jadi hal-hal ini jangan sampai kita meniru keburukan-keburukan yang ada di dalam sifatnya iblis ya. Sebagaimana kita tahu syaitan, iblis itu terbuat dari api ya di dalam berbagai riwayat. Bagaimana iblis ini berasa api itu lebih perkasa daripada tanah. Ya. Padahal ya iblis nggak tahu ya Bapak Ibu ya, iblis nggak tahu dulu itu belum ada korek api ya Bapak Ibu. Kalau iblis tahu harga korek api sekarang itu nggak lebih dari 10.000 ya Bapak Ibu. Apalagi korek api ya kecil-kecil kotak-kotak itu cuma 3.000 rupiah. Nah sedangkan harga tanah manusia yang dibuat dari tanah naik terus Bapak Ibu. Ya tanya aja ya di daerah perkotaan itu tanah 1 meter bisa sampai 5 juta, 2 juta. Di kampung saya itu di Padang harga tanah 1 meter sudah 2,5 juta. Dulu saya kecil harga tanah orang tua saya, kakek dedek saya menjual masih 500.000. Nah, jadi sekarang saja kita tahu bagaimana harga api dengan harga tanah tadi ya. Lebih mahal tanah tuh. Investasi di dalam, tidak ada orang yang berinvestasi dalam api ya. Investasi itu di dalam tanah. Bagaimana harga tanah itu naik terus. Iblis itu belum mengetahui itu. Nah, jadi sifat api itu menghancurkan. Apa yang bisa dihancurkan? Nah, kalau kita meniru al-kibru minasyaitan, maka kita meniru sifatnya. Kita menghancurkan yang ada di sekitar kita, ibadah kita, menghancurkan diri sendiri.
Hancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan dengan susah payah. Hilang begitu saja. Hilang tanpa ada bekas pahala. Ya, jangan sampai kita meniru, ya kita tiru bagaimana diri kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Bagaimana tanah yang santun, tanah itu lembut, ya. Kemudian tanah itu mudah dibentuk. Nah, sama dengan fitrah kita. Ya, fitrah kita juga mudah dibentuk. Fitrah kita adalah al-ihsan. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita mempertahankan sifat al-kibru dalam diri kita. Ya. Kemudian jadi setan itu memuji diri sendiri, ya. Memuji diri sendiri, makanya di dalam kisah salafus saleh, ya, seorang ulama itu ditanya. Nah, ditanya oleh para murid, ya, para sahabat, ya, apakah ada di dunia ini hal baik, ya, namun membawa keburukan? Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita penelitian mungkin kalau kita tidak bisa ya menyimpulkan kalau ada kebaikan menimbulkan keburukan, ya. Nah, pasti kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan. Nah, atau kebenaran, ada nggak kebenaran yang menimbulkan keburukan? Ya, tidak mungkin, ya. Kebenaran itu berarti al-haq. Al-haq dan al-batil itu mutafarriq, berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Tapi ternyata masih ada hal yang dia itu benar, namun dia bisa menjadi kekeliruan. Yaitu adalah memuji diri sendiri. Nah, ini nih. Kita sering, ya, misalkan atau orang lain di belahan dunia sana setelah beribadah, ya mungkin terpikirkan di dalam hatinya, alhamdulillah akhirnya saya berhasil sholat tarawih 8 rakaat. Masya Allah, ya. Nah, jadi kita memuji diri sendiri, akan muncul sifat-sifat ujub. Ya, nah, bagaimana kita bersyukur itu, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Harusnya seperti itu, ya. Saya bersyukur pada Allah dan saya mohon ampun kalau ada hal-hal yang bisa menimbulkan cacat dalam kegiatan kita, dalam ibadah kita. Nah, jadi jangan sampai kita meniru iblis tadi, al-kibru, yang berujung kepada memuji diri sendiri. Nah, memuji diri sendiri itu ujub, ya. Ujub itu buhlak. Dia akan menghancurkan yang ada di sekitarnya dan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata dalam sebuah hadis, ya, yang berbunyi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Nah, ini jelas sekali, Bapak Ibu, artinya adalah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya. Kalau misalkan ada la nahi, ya, la nahi, kalau misalkan huruf la di dalam bahasa Arab setelahnya ada fi'il, maka dia la nahi. Kalau huruf la setelahnya ada isim atau kata benda, itu la nafi. Nah, ini la nahi. La yadkhulul jannah. Nah, artinya selama-lamanya nggak akan pernah tuh masuk surga. Mangkana fi qalbihi, barang siapa, ya, yang ada di dalam hatinya mithqala dzarrah, sedikit saja, ya. Kalau di dalam terjemahan kebenak itu mithqala dzarrah itu disamakan dengan biji bayam, ya. Bagaimana kita melihat biji bayam itu tidak terlihat. Tapi kalau di dalam kamus Lisanul Arab, dzarrah itu biasanya digunakan oleh orang Arab sebagai sesuatu yang ukurannya kecil dan tidak kasat mata. Ya, butuh mikroskop untuk melihatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kesombongan itu sulit untuk ditakar. Kita tidak akan sulit untuk menyadari diri kita apakah kita sudah al-kibru atau at-takabur tadi dalam beribadah. Dan kata Rasulullah, ternyata la yadkhulul jannah, barang siapa yang mithqala dzarrah min kibrin, sedikit, meski hampir tidak terlihat kesombongan itu di dalam dirinya. Nah, ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Kemudian para sahabat bagaimana tanggapannya ketika mendengar Rasulullah mengucapkan hadis tersebut? Nah, para sahabat bilang seperti ini, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami ketika pakai baju bagus bahagia. Nah, bagaimana, apakah itu dampak dari kesombongan? Atau kami suka, ya Rasulullah, kalau kami dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak, ya. Kita senang kalau misalkan
Kita mengundang mereka ke rumah kita, banyak yang datang. Atau kita senang karena mendapatkan ilmu baru. Apakah kita sudah doktor, sudah profesor, ya banyak penelitian, dapat hibah segala macam. Kita sedang terhadap hal itu. Apakah itu bentuk dari sedikit rasa sombong tadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah bukan itu maksud dari al-kibru. Nah ya, jadi apa sih al-kibru itu? Ternyata al-kibru itu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya perkara menyombongkan sesuatu yang mungkin berlebih dalam diri kita ya. Ternyata al-kibru di dalam hadis itu, ya, mitqala dzarrah min kibrin itu ada dua ya. Apa itu yang pertama? Kata Rasulullah, batorul hal. Jadi kesombongan itu bukan perkara bangga atas kelebihan harta, atas kelebihan teman, atas kelebihan ibadah, banyak rakaat, sholat sunat, bangun subuh, tahajud, bla bla bla, tidak. Tapi termaksud di dalamnya adalah batorul haq. Apa batorul haq? Batoro itu artinya adalah menolak. Ya, al-haq itu menolak kebenaran. Nah, jadi kalau kita menolak kebenaran itu sudah sama dengan sombong ya. Bagaimana kita mungkin tidak sengaja ketika buka Instagram, ada beberapa ceramah para ustadz menyebutkan riba itu haram, kita tolak, kita masih menabung di bank yang konvensional ya tanpa alasan yang syar'i. Memang ada beberapa pengecualian ya Bapak Ibu, semoga kita diampuni oleh Allah. Beberapa pengecualian begitu darurah syar'i, mau nggak mau ya karena sistemnya belum berubah, tapi tetap kita upayakan dengan banyak berzakat, jangan diambil bunganya segala macam. Jadi batorul haq, kesombongan itu tidak adalah perkara aja, contoh aja menolak kebenaran. Ya, nah makanya kita harus hati-hati dengan orang yang mungkin lebih muda dari kita. Jangan sampai kita merasa kalau ada orang yang membawa kebenaran, usianya lebih muda dari kita, ya kebenarannya tidak valid. Jangan sampai seperti itu, apalagi kita kalangan akademisi. Nah, usia, kemudian pangkat jabatan itu tidak bisa menjadi penghalang untuk mengemukakan kebenaran. Ya, makanya kalau kita lihat orang yang lebih muda, kita katakan kepada mereka, Masya Allah ya, antum lebih muda, ya pasti dosanya lebih sedikit daripada saya. Gitu. Atau ketika kita lihat orang yang lebih tua, Masya Allah ya antum ya, berarti pengalamannya sholat jamaah lebih banyak daripada saya. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk membentengi diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan cara batorul haq, yang menolak kebaikan, kebenaran. Kemudian yang kedua, contoh dari kiber tadi, ya, bitqala dzarrah bil kibri tadi adalah ghammatun nas. Ya, ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin tahu arti ghammatun nas. Ghammah. Nah, ghammah ini dalam bahasa Arab itu artinya adalah bisa sebagai merendahkan, ya. Ya, merendahkan diri. An-nas itu orang lain, manusia ya. Jadi kesombongan itu tidak hanya dengan membanggakan kekayaan, tapi dengan kita merendahkan orang lain dibandingkan kita, nah itu bisa. Nah ini yang dilakukan oleh iblis tadi, merendahkan Nabi Adam karena dia merasa experience-nya dengan beribadah lebih banyak. Nah ini yang tidak boleh kita tiru, ya. Nah ini bisa kita ambil pelajarannya di dalam kisah ya. Kisah Imam kalau tidak salah Hasan Al-Basri ya Bapak Ibu sekalian ya, beliau mengatakan dalam riwayat begitu ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini, az-zahidu man idza ra'a ghayrahu qala huwa afdalu minni. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang tahu artinya ya, az-zahidu, jadi orang yang zuhud ya, orang yang zuhud, kita tahu orang yang zuhud ya, Bu, beda yang zuhud itu adalah man idza ra'a, adalah orang-orang yang ketika mereka melihat ghairahum, orang lain ya, ketika mereka melihat orang lain, qala, mereka berkata dalam dirinya, huwa afdalu minni. Jadi untuk menghindarkan kita dari sifat yang merendahkan orang lain seperti itu. Ya, kita tiru bagaimana Imam Hasan Al-Basri tadi. Beliau kalau melihat orang baru, ya, pokoknya siapapun orang itu, apakah lebih muda, lebih junior, ya,
lebih tua pasti mengatakan, orang stranger ya, orang baru yang baru kita kenal. Nah, apalagi yang sudah kita kenal tidak boleh kita merendahkan mereka ya. Orang baru aja kita yang baru kita kenal tidak boleh kita merendahkan. Ya, qala huwa afdal minni. Begitu beliau, sampai segitunya beliau ya. Menghindarkan diri dari kiber tadi, dari kibri yang gummatun nas tadi. Tidak mau merendahkan orang lain. Ya, bagaimana beliau bisa berkesimpulan seperti ini? Nah, ini sebuah kisah ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau pernah suatu hari berjalan begitu, ya, beliau kan hidup di daerah Irak ya. Nah, ada Sungai Tigris begitu. Kemudian di tepi sungai itu ternyata ada laki-laki dan perempuan, ya, ada satu pasangan yang kelihatannya itu saling berkasih sayang gitu ya. Kemudian di sisi orang-orang ini ya ada botol itu yang kalau pada masyarakat zaman itu botol itu adalah botol minuman keras ya dan berisi. Ya maka terlintaslah di dalam otak dan pikiran Hasan Al-Basri ketika berjalan melewati sungai dengan orang tadi itu berpikir, nauzubillah min dzalik, ya Allah ampunilah saya, lindungilah saya dari orang-orang yang bermaksiat itu. Basri ya. Jadi awal mulanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu setelah sampai di sisi yang lain dari sungai itu, ternyata ada sebuah kapal ya Bapak Ibu, perahu, ada orang yang naik perahu, kemudian perahu itu terbalik, jatuh semua penumpangnya jatuh ke dalam sungai, ada 7 orang. Ya Bapak Ibu ya, ada 7 orang. Kemudian ya, ternyata laki-laki yang tadi duduk di tepi sungai tadi langsung refleks berenang menuju sungai tadi menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Ya, dengan semua daya kemampuannya berhasil menyelamatkan 6 orang. Nah, Hasan Al-Basri itu sudah berteriak di sini, itu satu lagi begitu. Lalu pemuda itu bilang, Hasan Al-Basri, saya sudah menyelamatkan 6 orang, kenapa tidak engkau coba selamatkan yang satu itu? Akhirnya, iya, Hasan Al-Basri berenang ya, Bapak Ibu ya, mencoba untuk menyelamatkan yang satu orang ini, ternyata tidak berhasil. Ya, kemudian atas izin Allah, kemudian laki-laki itu berkata, Hasan Al-Basri, ya jangan berpikiran buruk terhadap saya. Ya, perempuan ini adalah ibu saya, katanya. Ternyata adalah ibunya yang sudah lama sedih. Saya bawa keluar untuk saya hibur. Saya berbakti kepada ibu saya. Dan botol yang kau lihat ini adalah botol yang kami pakai untuk minum karena kami sangat miskin. Ya, kami sangat miskin. Kami tidak punya botol lain untuk menyimpan minuman kalau kami haus di jalan. Nah, langsung Hasan Al-Basri beristighfar pada Allah di sana, mohon ampun, ternyata beliau menyesal ya karena sempat berpikiran, padahal beliau beristighfar mohon perlindungan dari Allah agar tidak melakukan hal yang tercela. Namun ada unsur-unsur ghammatun nas di sana, merendahkan orang lain. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Makanya beliau mengatakan, az-zahidu man idza ra'a ghairahum qala huwa afdalu minni. Nah, jadi ilmu itu tidak hanya kita dapatkan dari membaca buku sendiri, ya. Apakah orang itu lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita? Artinya dia zamannya klasik, yang kita kontemporer, berarti kita lebih up to date terhadap ilmu tersebut? Ya belum tentu begitu, karena kita harus memandang orang lain. Siapa tahu orang lain itu afdol minni, lebih baik daripada kita. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya ya. Makanya don't judge people by cover ya, gimana itu bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Nah, jangan menilai orang hanya dari luarnya saja, dari sampulnya ya. Makanya kita tidak bisa merasa ketika bertemu orang ya mungkin ada kebenaran yang disampaikan tapi usianya lebih kecil daripada kita, dan kita menganggap kita lebih benar. Nah, sampai seperti itu. Jadi kibru itu seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya kita juga bisa lihat di dalam kisah Harun ar-Rasyid. Nah, Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar sejarah Islam ya tahu ya bahwasanya Harun ar-Rasyid itu adalah salah satu sultan ya, salah satu raja terkaya ya. Bagaimana kekayaan beliau, kerajaan beliau itu luar biasa besarnya ya, terbentang dari Maroko hingga Afghanistan. Ya Bapak Ibu tahu ya Maroko ada di mana, Afghanistan ada di mana. Dari utara ada Azerbaijan, ke selatan ada Sudan. Ya, luas sekali kekayaan beliau. Dan suatu hari beliau ingin minta nasihat ya kepada ulama di zaman beliau ya, Imam Fudail bin Iyad.
Nah, kemudian minta dinasehati, tapi tiba-tiba ya Fudail bin Iyad itu malah mengajak jalan-jalan ya. Orang minta nasihat ya, minta nasihat, tapi malah diajak jalan-jalan. Nah, diajak putar-putar tuh. Diajak keliling-keliling sama imam. Ya, Imam Fudail. Kemudian raja haus. Ya, wajar ya, raja sudah berumur, jalan-jalan jauh, udah haus. Kemudian berkata kepada Imam Fudail, "Wahai imam, saya haus." Begitu. Nah, engkau haus ya raja. Akhirnya Imam Fudail itu membawa segelas air, ya, ditawarkan kepada raja. Ditawarkan kepada Harun al-Rasyid. Nah, setelah ditawarkan, ketika akan diambil, ditarik lagi. Ya, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke Turki ya, kalau kita beli es krim Turki itu kalau pas mau diambil ditarik lagi es krimnya ya Bapak Ibu. Pas mau diambil dia ditarik lagi es krimnya ya. Sama seperti itu juga Imam Fudail itu menarik lagi air minumnya. Wahai imam, saya sangat kehausan ya. Nah, kemudian Imam Fudail bilang, kalau misalkan tidak ada lagi air minum di dunia ini dan hanya ada satu gelas ini, dengan apa akan engkau tukarkan satu gelas air minum ini, wahai Harun al-Rasyid? Ditanyakan kepada raja tadi seperti itu ya. Raja itu menjawab, akan kuberikan separuh dari kekuasaanku. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu. Untuk air satu gelas saja kita mau ya menukarkan dengan harta benda yang kita miliki. Agar kita bisa tetap hidup ya. Bagaimana kita belajar biologi. Kalau kehilangan air, 20% air dari dalam tubuh bisa dehidrasi ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti itu. Akhirnya diberi minum Harun al-Rasyid tadi. Imam Fudail berkata, ternyata harga kekuasaan engkau ya, kerajaan engkau yang besar itu hanya segelas air ya. Nah, itu artinya harta yang kita miliki ya, kita kiaskan dengan ibadah ya, ibadah yang kita lakukan itu hanya sedikit nilainya di mata Allah ya. Ya belum, kita saja umurnya mungkin ya na'udzubillah min zalik mungkin tidak sampai 60 tahun. Ya, orang tua saya meninggal umur 55 tahun. Ya, Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. Ya, syukur-syukur kalau bisa hidup hingga 99 tahun. Mungkin di luar negeri ada yang hidup 100 tahun. Ya, bayangkan itu iblis saja sudah beribadah selama 120 tahun masih aja jatuh dalam lubang kemaksiatan. Apalagi kita yang cuma berpuasa 30 hari Ramadan. Ya, pasti tantangannya akan lebih berat lagi. Ya, puasa Ramadan cuma 30 hari kok. Ya, seperti itu. Nah, makanya apa yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya baru sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Makanya perlu kita menjaga diri kita dengan tazkiyatun nafs tadi, menghindari yang namanya kibru, yang namanya toma, yang namanya hasad, agar ibadah yang sedikit ini ya bisa benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita bayangkan, kata Imam Fudail kepada Harun al-Rasyid, bayangkan kekuasaan engkau hanya seharga air minum. Bandingkan dengan surga ya, yang luasnya adalah seluas bumi dan langit. Nah, bayangkan ketika surga yang luas itu, engkau tidak dapat space satu pijakan. Bayangkan. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sampai karena kiber tadi, karena tomak tadi, karena hasad tadi, ya surga yang luas itu kita bahkan tidak dapat jatah hanya untuk berdiri satu tapak aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai surga yang luas itu kita nggak dapat jatah di dalamnya. Nah, makanya Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Makanya di dalam sebuah ayat itu waja'alna lil muttaqina imama. Ya, dalam sebuah hadis waja'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah ya, doa kita yang paling bagus. Ya, semoga puasa saya ya Allah bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Semoga ya Allah jadikanlah kami bagi orang-orang mukmin itu sebagai imam. Ya. Nah, jadi doanya bukan waja'alna minal muttaqin, tapi waja'alna lil muttaqina imama. Ya, artinya jadikan kami ini sebagai pemimpin umat muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa. Ya, kita dalam diri kita harus ada jiwa kepemimpinan itu. Ya, berbeda doanya. Makanya kalau dalam hadis itu waja'alna min ibadikas sholihin.
Ya kalau solih itu kita bisa jadi di antara orang soleh doanya. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikanlah kami di antara orang-orang soleh. Jadikanlah kami salah satu anggota di antara orang-orang soleh, begitu artinya ya. Tapi kalau perkara takwa berbeda. Kalau perkara soleh kita boleh menjadi salah satu orang di antara orang-orang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang soleh, lagunya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau perkara takwa, nah perkara puasa ini takwa ya. Karena membuktikan kita bertakwa atau tidak itu ujiannya salah satunya adalah dengan berpuasa. Doanya lebih tinggi lagi. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi takwa itu ya doa yang setinggi-tingginya. Artinya ibadah yang kita lakukan dengan target yang setinggi-tingginya. Makanya ketika Ramadan, ya rakaatnya lebih banyak dari rakaat yang biasa, Bapak Ibu. Bayangkan kita sholat pagi, ya biasanya hari biasa tuh subuh cuma 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, ya maghrib 3 rakaat, kemudian isya itu 4 rakaat lagi. Ya totalnya ada berapa rakaat Bapak Ibu sekalian? Totalnya ada 17 ya. Nah, bagaimana sedikit ya jumlahnya? Totalnya ada berapa rakaat Bapak Ibu sekalian? 12 ya, 16 tambah 2 ya. Bagaimana kita sedikit sekali rakaat kita ketika hari biasa. Tapi ketika Ramadan, wah berkali lipat. Ya, duhanya 12 rakaat, sholat sundahnya belum lagi. Sholat fajar 2 rakaat, belum tarawihnya. Tarawihnya 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat, bangun tidur digedapkan lagi witirnya 1 rakaat, kemudian sholat lagi tahajudnya, ditutup lagi dengan witir yang ganjil. Nah, sedemikian rupa kita berusaha untuk mencapai takwa. Ya, jadi doanya itu doa paling bagus agar jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya ibadah ketika Ramadan itu juga ibadah paling tinggi. Sholatnya paling banyak rakaatnya. Apalagi tilawahnya juga paling banyak. Bayangkan hari biasa mungkin kita hanya sekedar membaca Al-Quran 1 sampai 1 halaman. Tapi ketika Ramadan ya kita mau tuh baca 1 halaman. Masih seger. Baca 10 halaman. Wah, agak nunduk-nunduk. Ya, baca 1 juz kelingan pusingnya. Banyak tantangannya untuk mencapai derajat takwa. Kita mau mengorbankan waktu kita yang biasanya stalking di Instagram atau yang biasanya buat hanya sekedar baca buku, ya kita korbankan dengan niat untuk ridho Allah, untuk membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Ketika Ramadan kita ingin menjadi manusia yang menjadi imam bagi orang-orang bertakwa yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya, karena soleh saja tidak cukup. Bapak Ibu sekalian, takwa ini yang harus kita capai. Ya, dengan cara menghindarkan diri dari tadi al-kibr. Nah, kemudian kita bahas yang kedua itu ada toba tadi ya. Bagaimana toba itu perutnya besar ya. Jadi keinginan hawa nafsu yang besar ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu tomak ya, perutnya besar. Apa saja yang enak-enak dimakan. Ketika puasa tantangannya itu ya. Nah, bagaimana kita makan enak di rumah, tapi tetangga kita nggak makan ya, atau teman kos kita nggak makan, ya, atau ada orang miskin di sana yang berbuka dan sahurnya hanya air putih. Nah, di sini toma itulah. Kalau kita mau menghindari toma, ya jangan sampai perut kita besar. Ya, coba porsi makan kita jangan bertambah, ya seperti biasa aja. Nah, rizkinya dititipkan ke masjid, dititipkan ke anak yatim, dititipkan buat iftar di masjid, ya itu hanya menitipkan, infak itu hanya menitipkan, ya karena apa? Di akhirat ditagih lagi kok, ya dibalikin lagi ke kita, ya jadi harta itu ketika kita infakkan itu hanya titipan, hanya kita titipkan, titip ke masjid At-Tanwir, titip ke masjid mana, titip ke anak yatim mana, ya. Nah itu hanya menitipkan, nanti akan dibayar oleh Allah, bahkan dikembalikannya tidak hanya sebanyak itu, tapi berkali-kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, jadi menghindarkan toma itu ya, jangan sampai kita besar perut ya. Itu besar perutnya. Itu harus kita ingat rumusnya ya Bapak Ibu. Kemudian mim besar kepala. Nah, ini. Nah, sampai kita kibru.
kita merasa besar kepala. Ya, jadi apa yang ada di pikiran kita coba dibersihkan. Nah, jangan sampai kita besar kepala, ada sombong, ria dan sebagainya ya. Kita ingat di dalam Al-Maun itu celaka orang yang sholat itu orang yang ria, yang besar kepala. Ya. Nah, jangan sampai kita sudah banyak berinfak, menitipkan uang, terus dibaca-baca kepada yang lain. Nah, ini juga nih besar kepala. Ya, dibangga-banggakan oleh para pengurus. Aduh, jadi besar kepala kan, jadi tamak ya akhirnya. Nah, kemudian ain itu besar mulutnya. Nah, ini. Nah, jangan sampai apa yang kita makan itu adalah bentuk ketamakan. Ya. Nah, jangan sampai apa yang kita ucapkan adalah untuk menggapai ketamakan juga. Kita jaga mulut kita dalam berbicara selama bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi tamak itu sebenarnya ada dua hal ya yang menyebabkan orang itu tamak. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu bisa dibaca di dalam kisahnya Adam lagi nih. Nah, Bapak Ibu kita banyak membedah kisah tentang iblis dan Adam ya. Nah, di dalam surah apa ya? Saya lupa. Muhammad ya yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Ya, jadi tamak itu ada dua. Ya, kita ingat perkataan syaitan kepada Adam dan Hawa ya. Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Apa artinya itu? Ya, apa kata syaitan? Artinya seperti ini. Manahakuma rabbukuma, wahai Adam dan Hawa. Tuhan kalian itu melarang kalian mendekati buah khuldi ini. Nah, Tuhan kalian itu melarang kalian mendekati buah khuldi ini, pohon ini ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu asyajarah, antilkum asyajarah. Ya, Tuhan itu melarang kalian berdua menjauhi syajarah, menjauhi pohon ini, illa antakuna malakaini, agar kalian tidak jadi dua orang yang berkuasa. Ya, atau antakuna minal khalidin, agar kalian tidak kekal. Nah, ini dua hal yang membuat gusar Nabi Adam dan Hawa sehingga memakan buah khuldi mendekati pohon itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang menggoda manusia menuju ketamakan, menuju tomak tadi adalah dua hal. Ya, kekuasaan kemudian keabadian, ya. Nah, jadi perkara kekuasaan ini biasanya identik sama bapak-bapak nih ya. Pengennya berkuasa ya, makanya ada yang namanya patriarki ya. Pengennya berkuasa begitu. Kalau dirubah berkuasa ya. Kalau pemimpin itu berkuasanya dengan cara yang wajar ya. Tapi malakaini ini ya bisa kita katakan adalah orang yang berkuasa mengejar-ngejar kekuasaan untuk hal yang tidak baik. Ya, bagaimana kita mempunyai jabatan yang besar, mempunyai jabatan yang tinggi, ya gaji yang besar tapi tidak mau bersedekah, jabatan yang tinggi tapi menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, nah ini yang tidak boleh. Nah, mengejar-ngejar kekuasaan itu sama dengan tomak. Nah, bagaimana kita meniatkan, nah, kita tidak mengejar kekuasaannya, tapi memfasilitasi diri kita agar lebih banyak membuat perubahan. Nah, itu bisa, boleh. Nah, kalau keabadian bagaimana? Nah, ini biasanya ada pada ibu-ibu. Nah, makanya ada skincare tuh anti-aging ya. Nah, makanya ibu-ibu itu suka yang abadi-abadi. Ya, ada skincare anti-aging, anti penuaan, ya, dempul sana, dempul sini. Ya. Nah, jadi ibu-ibu itu suka yang abadi-abadi ya. Padahal nanti ketika wafat, ya, jasadnya masuk kuburan juga. Ya, rohnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kita hindarkan diri kita dari dua ketamakan ini, ya dua golongan. Jangan sampai kita tamak akan kekuasaan dan jangan sampai kita tamak akan keinginan untuk keabadian. Ya, tidak ada salahnya skincare ya. Untuk keindahan, apalagi kalau untuk suami kita sendiri. Nah, ahsan, bagus ya. Tapi jangan kita gunakan untuk malah ya menimbulkan fitnah, ya. Nah, atau dengan niat-niat yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita jauhi seperti itu.
Makaja itu di dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad begitu, beliau mengatakan bahwasanya wanita solehah itu ya nanti kalau masuk surga kecantikannya akan naik 70.000 kali lipat dibandingkan bidadari. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau ada yang lihat istrinya nggak pakai skincare, jangan bersedih ya, jangan bersedih. Ya, istri kita itu di dunia lagi menyamar ya. Kakak-kakak di sini juga, ibu-ibu sekalian di sini ya. Kalau misalkan kita merasa kurang cantik, ya, merasa tidak abadi, atau merasa apa lagi? Ya, merasa itu banyak insecure ya dengan diri kita. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu. Kita di dunia ini hanya menyamar ya. Karena seorang wanita solehah itu di akhirat nanti ya kecantikannya naik 70.000 kali lipat ya, dibandingkan para bidadari seperti itu. Sebentar. Oke, baik. Nah, kemudian hasad ya. Nah, ini yang harus kita jauhi juga. Ya, yang terakhir yaitu hasad. Ini yang harus kita jauhi. Nah, tapi di dalam hadis itu disebutkan ya ada ternyata Bapak Ibu sekalian dua jenis hasad yang masih dibolehkan ya. Nah, pada tadi yang kita sebutkan potongan hadis tadi ya kita bacakan ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, ya ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la hasada illa fitnataini. Ya, wahai manusia umatku, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian hasad. Ya, ini lanahi lagi loh. Ya, tapi nah ada pengecualiannya ya. Ternyata masih boleh hasad kalau dalam perkara yang dua ini nih. Fitnataini kata Rasulullah. Nah, apa itu fitnataini? Dalam kondisi seperti apa yang diperbolehkan? Yang pertama, ya, rajulun atahullahul Qur'an, ya, orang nih ya yang dia tuh ada Al-Qur'an ya, atahullahul Qur'an, Allah berikan kepada dia kemampuan Al-Qur'an. Apa itu? Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Nah, jadi ada orang nih punya kemampuan untuk membeli Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, ya, untuk menghafalkan Al-Qur'an dan dia amalkan Al-Qur'an itu ana al-laili sepanjang malam dan ana an-nahari sepanjang siang. Nah, boleh ternyata kita hasad kepada orang yang ini nih. Yang tadi itu. Orang yang dia diberikan kemudahan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kita lihat berkaca pada diri kita. Sudah boleh sudah bisa belum kita baca Al-Qur'an? Sudah. Nah, ternyata kita didorong oleh Rasulullah baca Al-Qur'an sepanjang malam, sepanjang siang. Nah, ini momentumnya. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Momentumnya salah satunya adalah saat Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, golongan kedua, ya, wa rajulun a'tahu mala fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari. Ya, ternyata yang kedua adalah golongan manusia ya a'tahu malan. Jadi Allah berikan dia harta. Ya, ini malan bukan amwal loh. Ya, malan artinya ya hartanya tidak terlalu banyak ya. Kalau amwal itu banyak, ternaknya banyak, tanahnya banyak. Ya, ini a'tahullahu malan. Ya, pokoknya ada harta aja. Atau misalkan bisa kita ibaratkan hartanya cukup lah begitu ya. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari. Tapi ternyata dari harta yang cukup itu, yang tidak terlalu berlebih itu, huwa yunfiq minhu ana al-laili. Dia menyedekahkannya sepanjang malam, sepanjang pagi. Nah, ternyata kita boleh hasad kepada dua orang ini. Nah, apa sih konteksnya? Jadi maksudnya boleh hasad kepada orang ini adalah sebenarnya itu spiritnya adalah Rasulullah menyuruh kita menjadi tipe-tipe dua orang ini. Gitu. Ya, jadi maksudnya adalah Rasulullah menganjurkan kita, mendorong kita agar menjadi salah satu di antara dua golongan ini, atau bahkan keduanya. Nah, itu yang paling bagus ya. Nah, maka seperti itu Bapak Ibu kajian kita pada sore hari ini ya. Jadi kita berusaha untuk tazkiyatun nafs. Nah, caranya menyucikan diri kita dari tiga hal tadi ya. Tiga hal tadi ya yang mengundang syaitan untuk menggoda kita selama Ramadan. Ya, menghindari diri dari al-kibru, dari toma, dan dari hasad. Ya. Nah, jadi mungkin itu Mbak ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya ini.
Sekian Oke, dari baik, saya, terima Mbak. kasih. Ya, sip. Oke, baik, terima kasih Ibu Ustazah Nurul. Masya Allah sekali. Semoga kita bisa menghindarkan diri dari sifat takabur, kemudian serakah, kemudian hasad, dan juga termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Oke, jadi setelah sesi ini kita masih ada sedikit waktu eh, dibuka tanya jawab mungkin ya Bu ya, 1 termin aja. Barangkali ada peserta kajian yang ingin bertanya, boleh langsung open mic-nya atau mencatat pertanyaannya di kolom chat. Ya, sambil menunggu mungkin ya Bu, pertanyaan dari saya sendiri. Sebetulnya terkadang kalau misalnya kita mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran itu ya sulit sekali gitu sampai ke hati. Padahal seharusnya kita baca Al-Fatihah saja harusnya sudah bisa sampai menggetarkan hati karena kan artinya itu sesuatu gitu ya, mulai dari meminta petunjuk dari Allah supaya tidak sesat, kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi bagaimana caranya ayat-ayat Al-Quran khususnya ketika kita di bulan Ramadan ini gitu, tapi tidak hanya berlomba-lomba untuk memperbanyak, tetapi juga bagaimana caranya supaya apa yang kita baca itu kita bisa sampai ke hati kita dan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Itu gimana? Gimana itu ya Ibu? Ibu Ustazah. Kira-kira ada tips dan Baik. trik? Ini bagus sekali ya, Mbak. Terima kasih. Iya, ini boleh kita lihat ya di dalam hadis riwayat Muslim ya, di dalam kitabnya, kitab Az-Zikir wa Doa ya, di dalam kitab Az-Zikir wa Doa itu di dalam bab Fadlu al-Istiba ala tilawatil Quran wa ala adzikir. Ya, jadi di dalam Sahih Muslim yaitu ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Jadi langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita juga harus sadar ya, kita harus sadar bahwasanya Allah sudah katakan barang siapa yang membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah ya akan diturunkan kepada mereka ketentraman. Ya, kita harus sadar dan meyakini itu dulu. Ya, nazalat alaihimus sakinah. Kita harus yakin bahwasanya kalau misalkan Al-Qur'an ini kita baca akan menurunkan sakinah. Ya, sama dengan keimanan kepada Allah. Ya, bagaimana kita sholat, kita mengimani dulu Allah itu benar-benar Tuhan kita, wujud. Mengimaninya bagaimana wujud? Mengetahui kalau memang Allah itu maha besar, melihat apapun yang kita lakukan. Nah, sama dengan membaca Al-Quran, kita ketahui dulu kalau memang membaca Al-Quran itu akan menurunkan sakinah, ketentraman. Kemudian, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu akan mendatangkan kita kepada dipenuhi kerahmatan. Ya, dipenuhi kerahmatan. Kemudian hafatzul malaika, kita tahu bahwasanya sembari kita membaca Al-Qur'an di sekeliling kita pasti ada malaikat. Nah, sama seperti kita sekarang, kita duduk dimanapun kita berada, kita mendengarkan kajian, itu para malaikat ada di sekitar kita. Nah, makanya sehingga ketika kita sholat, membaca, ya kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa ya. Nah, salah satunya bisa diselipkan doa agar ya Allah mudahkanlah saya untuk menghafal Al-Quran, memurojaah, membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu sendiri ada malaikat di sekitar kita. Ya, maka malaikat itu akan mengaminkan doa kita. Nah, kemudian yang keempat apa? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, Allah itu akan menyebut-nyebut ya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan seluruh makhluknya. Tidak hanya di bumi, di langit. Ya. Kalau Allah sudah memperkenalkan nama seorang hamba kepada para malaikatnya, maka para malaikat pasti akan mengaminkan cepat doanya itu terkabul ya. Nah, makanya kita ketika membaca Al-Quran harus meyakini yang 4 ini dulu. Kita yakini bahwasanya memang Al-Quran itu membawa sakinah, membawa ar-rahmah, membuat kita diselubungi oleh para malaikat. Kemudian Allah akan mengingat kita. Nah, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan diingat oleh orang yang paling kita cintai. Ya,
Kita pasti senang kalau orang tua kita, zaman kita ngekos dulu ya Bu ini. Kalau ditelepon orang tua, aduh senang sekali orang tua saya ingat pada saya. Sama orang tua juga kalau ditelepon anaknya senang ya. Ditelepon oleh orang yang paling dicintai, yang paling disayangi. Allah juga demikian. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan sebut-sebut namanya. Ya, kita menjadi kekasih keluarga Allah begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan mudah. Ya, kalau sudah ada sakinah di dalam diri kita, ya, maka akan mudah untuk kita timbul keinginan untuk membaca lagi, dan membaca lagi. Seperti itu. Akan mulai timbul keterbiasaan. Ya, membaca Al-Quran akan menjadi sebuah habit bagi diri kita. Ya, nah itu yang pertama, harus kita syukuri yang itu. Kemudian yang kedua, memang ada paradigma dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya perkara tentang kita membaca sendiri. Jadi paradigma untuk menghadapi Al-Quran, memperlakukan Al-Quran, salah satunya yang pertama itu sebelum kita mulai membaca, bisa kita dengan cara mendengarkan. Nah, jadi mendengarkan bacaan Al-Quran. Kenapa mendengarkan? Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW itu, ya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya beliau itu mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, ya bacakanlah Al-Quran untukku. Nah seperti itu. Jadi untuk membuat kita lebih mendalami makna Al-Quran, lebih ingin membaca Al-Quran begitu, boleh kita banyak-banyak mendengarkan juga bacaan orang lainnya. Bisa di YouTube, aplikasi, atau anak kita suruh baca Al-Quran. Murid kita, mahasiswa kita, teman kita ada yang bagus suaranya, ya tajwidnya benar, kita suruh membacakan Al-Quran. Nah, maka Ibnu Mas'ud menjawab, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, kata Ibnu Mas'ud. Ya, iya loh, masa Rasulullah itu paling bagus dong bacaannya ya, karena setiap Ramadan Rasulullah itu ditasmi bacaannya oleh malaikat Jibril. Nah, makanya Ibnu Mas'ud bilang, bagaimana mungkin Rasulullah malah kok dengerin saya gitu. Rasulullah baca sendiri tau bagus gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah ternyata menjawab seperti ini, aku sangat suka mendengarkannya dari orang lain ya. Nah, maka kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa. Ya, kemudian setelah sampai di bagian ayat Allahumma sholli ala Muhammad, ayatnya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummah bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai pada ayat itu, ya, yang artinya fa kaifa, ya, maka bagaimanakah halnya bahwa orang kafir nanti apabila kami datangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi Allah mendatangkan saksi ya di antara kita. Kalau saksi kita ya Nabi Muhammad sebagai rasul kita bersaksi atas umatnya begitu. Nah, sampai pada bacaan itu Rasulullah berkata seperti ini, cukup. Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat beliau meneteskan air mata. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menimbulkan giroh kita, semangat kita untuk membaca Al-Quran, tidak hanya dari kita sering mengulang bacaan Al-Quran ya. Kedua tadi, jadi kita dengarkan bacaan Al-Quran yang memang akan menimbulkan keinginan untuk membaca. Ya, kalau sudah menangis Rasulullah berarti artinya ya bacaannya bagus ya, dan bacaannya itu mendorong kita untuk lebih banyak membaca Al-Quran lagi. Nah, mungkin itu 2 tips dari saya, Mbak Winnie. Oke, terima kasih Ibu Ustazah. Oh, Masya Allah ya. Jadi nanti semoga bisa diamalkan lah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya Ibu Ustazah. Ini dari Pak Hadi. Bagaimana cara untuk tetap konsisten kita bisa mensucikan hati kita di zaman saat ini, apalagi kondisi sekarang zaman era terbuka gitu. Jadi supaya istiqomah mensucikan hati. Kira-kira ada juga nggak cara atau tips dan triknya, Ibu? Baik, iya cara agar istiqomah ya, agar istiqomah dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita harus ingat tujuan kita ya, tujuan kita ada di dunia ini, tujuan kita sebagai manusia ya.
Makanya di dalam surah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran ya, Bapak Ibu sekalian, ayat 191 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Bapak Ibu, ini ayat yang penting yang harus kita ingat kalau kita sudah mulai down begitu ya. Kalau kita sudah mulai futur, ya sudah mulai futur dalam kehidupan ini, maunya tidur aja. Ya ketika mau tahajud, nanti dulu sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 5 tahun nggak pernah tahajud. Dan auzubillahi min dzalik. Nah, ternyata ayat ini bisa mengingatkan kita. Ya, apa artinya? Alladzina yadhkurunallah. Jadi ada nih orang-orang yang mengingat Allah, ya. Jadi kita harus mengingat Allah. Yadhkurunallaha qiyama. Ya, mengingat Allah sambil berdiri. Artinya kita sholat ya, berhaji, sholat, zakat, pergi ke masjid, ya, kita mengingat Allah. Atau duduk, ya, wa qu'udan, atau kita mengingat Allah ketika duduk, ya, ketika mengaji, ketika ikut kajian kita duduk. Atau wa 'ala junubihim, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Nah, jadi ketika kita ala junubihim, ketika kita berbaring juga, ya bahkan ketika kita tidur, ya makanya kita sebelum tidur itu banyak-banyak berzikir, ya kita harus mengingat Allah. Nah, jadi ketika kita sudah futur, begitu, cara untuk tetap istiqomah adalah kita sadari, ya, kita dari berdiri, duduk, jalan kaki, bahkan tidur sekalipun kita harus terus mengingat Allah. Ya mungkin, nah kita harus introspeksi diri. Mungkin ada ketika kita makan kita nggak ingat Allah. Ya artinya doanya sebelum pas mau makan aja, tapi di setiap suapannya tidak ada Bismillah. Nah bisa jadi itu. Ya yang membuat kita dengan teknologi yang ada sekarang ini terlalaikan. Ya contohnya sederhana makan. Kita mungkin banyak yang menganggap ya doa makan sebelum makan ya. Setelah itu ya makan aja ya, 1 suap, 2 suap sampai 30 suap. Ternyata tiap suapnya nggak ada bismillah. Nah, ini yang sering kita lupakan. Makanya ayat ini penting. Makanya ayat ini detail ya. Mengingat Allah itu harus ketika berdiri, duduk, bahkan ala junubihim, ketika berbaring. Ya, ulama mengatakan bahkan ketika tidur itu manusia itu bisa berzikir ya, caranya dengan berzikir sebelum tidur ya. Kita berpuasa, bahkan tidur kita juga dianggap ibadah. Nah, ini contohnya. Jadi, kita harus melihat lagi apakah kegiatan kita itu benar-benar sudah diliputi dengan mengingat Allah. Contohnya sederhana makan. Tidak cukup ternyata doanya hanya sebelum makan dan setelah makan. Tiap suapnya harus ada bismillah. Ya. Nah, seperti itu. Minum juga seperti itu. Mungkin kita menganggap nih misalkan minuman, mana ya gelas saya? Misalkan anggap saja ini gelas ya Bapak Ibu ya, gelas begitu. 1 gelas air ya, kita baca bismillah awalnya minum. Ternyata tegukannya sampai 5 kali, tapi tiap teguknya belum baca bismillah. Nah, jadi itu. Coba kita kiaskan dengan kegiatan yang lain ya. Nah, makanya itu sama dengan ketika kita misalkan mengerjakan sesuatu ya. Kita sudah membaca bismillah, membuka laptop, tapi ketika kita mungkin ada iklannya atau kita membuka tab yang mungkin itu negatif, kita lupa mengucapkan istighfar. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat kita lesu dalam menjalani aktivitas kita. Ya, artinya kita hanya mengingat Allahnya itu tidak lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan mengerjakan kegiatan yang lain. Nah, seperti itu sih. Karena hidup ini kan harus seimbang ya. Makanya pepatah itu anggaplah bahwasanya kalau beribadah ya, anggaplah bahwasanya besok engkau akan mati. Ya, seperti itu. Ya, anggaplah bahwasanya 1 detik lagi nih kita akan wafat. Makanya ketika kita dalam berkegiatan ya memulainya dengan bismillah, ya dalam perjalanan proses kegiatan itu kalau memang ada yang tersalah atau memang ada yang keliru, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, makan contohnya dalam setiap suapnya bismillah, seperti itu. Kita kiaskan apakah kita mengajar ya, misalkan kita mengajar sudah baca doa dengan mahasiswa, mau belajar baca doa bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kemudian ternyata di pertengahan kuliah
ada wudhu sedikit, ya, kita lupa beristighfar. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa membuat kita nantinya jadi lalai. Nah, padahal kegiatan kita sudah positif. Nah, kemudian durasi ibadahnya harus lebih ditambah. Ya, mungkin kita sudah merasa bahwasanya sholat tahajud 4 rakaat bangun subuh itu sudah maksimal. Ya, tapi ternyata ada yang lebih maksimal ya, yaitu Ibu tadi 120 tahun beribadah, artinya harus ada peningkatan dalam setiap ibadah dan kegiatan positif kita. Karena iman itu sekali lagi Bapak Ibu dalam sebuah hadis, al-imanu yazid bit-tha'ah. Semakin banyak kita menambah ketaatan kepada Allah, maka iman yang akan yazid, akan naik begitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan maksiat, yang bil maksiyah, iman kita akan turun. Ya wajar ya kalau kita dalam keadaan futur, karena iman memang seperti itu. Yazid dan Yangkus. Bahkan sekelas Rasulullah pun beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya iman itu Yazid wa Yangkus. Artinya beliau juga mengalami. Nah, kita harus lebih banyak lagi mengingat Allah. Kayak di dalam surah Al Imran tadi, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik berdiri, duduk, tidur. Ya, ini ibaratnya aja. Allah memang cuma mengibaratkan 3 gerakan ya. Tapi detailnya tadi seperti makan tidak cukup ketika akan makan selesai makan saja baca bismillahnya, tapi tiap slotnya juga gitu. Sama dengan bersyukur ya. Jangan sampai kita bersyukurnya hanya ketika gaji masuk ke rekening ya. Kalau masuk ke rekening wajar ya, alhamdulillahirabbil alamin, tapi setiap membelanjakannya harusnya ucapkan alhamdulillah seperti itu. Jadi setiap prosesnya ada kegiatan mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian makanya di dalam ayat ini kita artikan lagi ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi tidak cukup juga kita hanya beribadah ya. Tidak cukup hanya beribadah Bapak Ibu, apalagi di sini ya kegiatan kita banyak ya, apalagi meneliti tanah, ada yang meneliti planet ya. Kadang kita menganggap itu nggak berhubungan dengan Allah. Nah, diingatkan oleh ayat ini kan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah, pena ini bahkan pulpen ini Bapak Ibu ya, kecil ya. Tapi coba kita ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita pikirkan apa fungsi pena ini, apa fungsi pulpen ini. Oh, ternyata ini membantu saya untuk menulis ilmu yang bermanfaat bagi anak cucu saya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sering lupa hal-hal kecil ya, punya pulpen yang ada isinya, ucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ya Tuhan kami, ini doa ya. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Ya, ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Artinya kita disuruh sama Rasulullah untuk banyak-banyak berdoa tentang ini. Ya, kalau kita sudah futur, banyak-banyak berdoa. Doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Widi. Oke, terima kasih Bu Nurul. Masya Allah ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, ini sebetulnya sudah lebih waktunya. Masya Allah Bu Nurul penjelasannya. Oh, Masya Allah, jadi ingin banyak-banyak belajar lagi ya ini. Ya, alhamdulillah. Oke, semoga kita semua bisa mengamalkan dan juga menerima informasi, kemudian kita menyadari, kemudian kita mengamalkan materi kajian hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ustazah Nurul yang sudah bersedia untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir, Bapak Ibu mungkin yang masih ada, ya masih di kampus, mungkin masih ada kelas segala macam. Semoga kita semua sehat selalu, berada masih dalam kondisi perkuliahan sampai kita nanti menjelang Lebaran ya, menjelang Idul Fitri. Baik, dari saya cukup. Kita tutup sama-sama agenda kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.
alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan insya Allah kita akan bertemu di kajian Ramadan ITERA selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Ya, benar.